Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tini Budiartini dari SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kita akan membahas kembali tentang perusahaan dagang atau tentang siklus perusahaan dagang. Pada pertemuan awal, kita sudah sampai pada akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Baik itu akun persediaan barang dagang, akun pembelian, akun penjualan, yang di dalamnya ada, kalau kita ngomong pembelian berarti di dalamnya ada retur pembelian, ada potongan pembelian. Kalau kita ngomong penjualan berarti di dalamnya ada retur penjualan, ada potongan penjualan, dan seterusnya. Nah, kemudian siklus akuntansi itu ada dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap pencatatan. Tahap pencatatan ini yaitu tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, pada saat kita mempelajari perusahaan dagang, yang kita kenal itu adalah cuma ada jurnal umum. Tetapi di perusahaan dagang, karena perusahaan dagang itu skala usahanya besar, transaksi yang terjadi juga banyak, dan kadang seringkali satu transaksi yang sama itu seringkali berulang, maka selain dari jurnal umum, di perusahaan dagang juga ternyata ada jurnal khusus, gitu ya. Jadi transaksi yang ada di perusahaan dagang itu nanti dicatatnya ke dalam 2 jurnal, yaitu jurnal khusus dengan jurnal umum. Ada apa saja jurnal khusus? Yaitu yang pertama ada jurnal pembelian, seperti akun-akun yang ada di perusahaan dagang tadi, maka itulah jurnal khususnya. Jadi ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal penjualan, dan ada jurnal penerimaan kas. Kalau membeli, kita pasti mengeluarkan uang, maka ada jurnal pengeluaran kas. Kalau menjual, kita pasti menerima uang, maka ada jurnal penerimaan kas. Nah, kemudian bila ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 macam jurnal khusus tersebut, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum. Sehingga jurnal umum di perusahaan dagang itu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Beda dengan perusahaan jasa. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam atau kita catat transaksi-transaksi itu ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, langkah selanjutnya adalah kita membuat buku besar. Kemudian setelah buku besar, kita membuat neraca saldo, kemudian membuat kertas kerja. Nah, inilah tahap pencatatan di akuntansi perusahaan dagang. Jadi, tahap pencatatannya itu meliputi dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum, kemudian kita posting apa yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum itu kita posting ke dalam buku besar, kemudian dari buku besar itu kita lihat di akhir saldo-saldo yang ada di buku besar, masing-masing buku besar itu kita masukkan ke dalam atau kita susun ke dalam neraca saldo. Dan dari neraca saldo itu langkah selanjutnya adalah dibikin kertas kerja. Tapi sebelumnya kita harus membuat dulu apa yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Kemudian kita akan melihat satu-satu yang ada di tahap pencatatan tadi, yang kita mulai dengan jurnal khusus. Seperti saya bilang tadi bahwa jurnal khusus itu ada 4 macam, yaitu ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, dan ada jurnal penerimaan kas. Nah, apa itu jurnal pembelian? Apa itu jurnal pembelian? Jurnal pembelian itu adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Apapun yang dibelinya, baik itu barang dagang ataupun aktiva lain, bila dilakukan pembeliannya secara kredit, maka transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Dari judulnya aja udah kita bisa pahami ya, bahwa jurnal ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kita mengeluarkan uang. Seperti kita melakukan pembelian tunai, kita membayar beban-beban, atau kita membayar utang, itu jurnal pengeluaran kas masuknya. Kemudian yang ketiga, ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu jelas
jurnal untuk mencatat transaksi penjualan. Tapi penjualan yang dilakukan di sini adalah penjualan barang dagang secara kredit. Bila terjadi penjualan aktiva lain selain dari barang dagang, walau secara kredit, tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Nah, jadi jurnal penjualan ini kalau disimpulkan itu hanya mencatat satu macam transaksi, yaitu transaksi penjualan barang dagang secara kredit saja. Kemudian yang keempat, jurnal khusus yang keempat adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kita menerima uang. Contoh, kita menjual tunai. Nah, kita langsung menerima uang, maka masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Walau transaksi tersebut penjualan, tapi penjualannya secara tunai, di mana kita menerima uang, maka kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian selain itu kita juga menerima pelunasan piutang. Nah, itu juga masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Atau kita menerima pendapatan lain, misalnya selain dari penjualan, contoh misalnya kita menerima pendapatan bunga, itu masuk juga ke dalam jurnal penerimaan kas. Kesimpulannya, jurnal penerimaan kas itu ya jurnal penerimaan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kita menerima uang. Selanjutnya, di sini kita lihat bahwa, di sini kita lihat, selanjutnya adalah setelah transaksi tersebut masuk ke dalam jurnal khusus, dan jangan lupa juga jurnal umum masih dipakai, yaitu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus tadi, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan pencatatan pada buku besar pembantu dan utama. Artinya kita posting ke dalam buku besar utama maupun buku besar pembantu. Cara posting sama saja dengan pada saat kita melakukan posting di perusahaan jasa. Jadi buku besar utama itu satu akun itu untuk satu buku besar. Jadi bila dalam jurnal khusus itu atau dalam jurnal umum itu ada 20 akun, maka kita harus membuat buku utama itu 20. Kemudian di samping itu ada yang disebut dengan buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini dibikin untuk mendampingi buku besar utama. Tidak setiap buku besar utama punya buku besar pembantu. Buku utama yang mempunyai buku pendamping atau buku pembantu itu hanyalah buku utama piutang dagang, buku utama utang dagang. Artinya kita harus merinci kalau kita punya piutang dagang, di siapa saja piutang dagang kita. Nah, makanya buku utama piutang dagang harus punya buku pembantu untuk merinci apa yang ada di buku utama. Sekali lagi, tidak setiap buku utama mempunyai buku pembantu. Yang mempunyai buku pembantu hanyalah buku utama piutang dan buku utama utang. Apa yang disebut dengan buku utama? Buku utama itu adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi tadi bahwa bila satu buku utama itu untuk satu akun yang sama. Nah itu kemudian dicatat dari berbagai transaksi ya, dari berbagai jurnal. Kalau memang untuk akun yang sama, kita masukkan ke dalam buku besar untuk akun yang sama. Umpama seperti ini. Di bawah kita lihat bahwa buku utama itu bentuknya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit di sini dan saldo. Nah, ini boleh juga di sini setelah debit, kredit, maka ada saldo satu kolom. Kemudian saldo tersebut dibagi menjadi 2 kolom, debit dan kredit. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Mungkin kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.